Oke guys, bertemu kembali dengan saya. Jadi mungkin di akun Google AdSense kalian ada menerima notifikasi atau pesan yang meminta kalian untuk mengisi informasi pajak kalian. Jadi di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara pengisiannya secara tepat ya. Jadi kalian bisa memilih kelola info pajak tadi ya, yang di atas tadi. Lalu kalian bisa memulai untuk mengisi formulirnya. Jadi kalian akan diminta login. Jadi kalian login harus menggunakan akun pengguna AdSense kalian ya. Jadi harus menggunakan akun pengguna AdSense. Jadi pengisiannya akan tampil seperti ini ya, formnya ya. Untuk jenis akun kalian bisa memilih perorangan ya. Jika akun AdSense kalian itu milik pribadi. Lalu apakah Anda warga negara atau penduduk Amerika Serikat? Kalian bisa menjawab tidak ya. Lalu untuk jenis formulir pajak kalian bisa memilih yang atas ya, W8 band. Kalian bisa memilih yang di atas, karena ini adalah jenis formulir yang biasa digunakan untuk mengklaim pajak kita ya. Jadi untuk nomor identifikasi wajib pajak itu adalah nomor NPWP kalian masing-masing ya, yang harus kalian isi. Jadi setiap orang itu akan memiliki nomor NPWP-nya masing-masing. Jadi saya harapkan kalian sudah terdaftar ya di kantor pajak ya. Jadi kalian harus sudah memiliki NPWP. Jadi seandainya belum, saya sangat sarankan jika kalian terlebih dahulu mengurus NPWP kalian. Untuk negara pengguna tadi kalian bisa memilih Indonesia ya. Kemudian TIN asing ini bisa kalian isi dengan nomor NPWP kalian. Jadi apabila kalian tidak memiliki NPWP, nanti kalian akan dikenakan pajak sebesar 30%. Jadi cukup besar ya. Jadi apabila ada visitor kalian ataupun pengunjung kalian, ataupun jika kalian mempunyai channel YouTube, jika ada penonton channel kalian berasal dari Amerika Serikat, maka nanti akan dikenakan pajak sebesar 10% jika kalian memiliki NPWP. Tapi jika tidak, kalian akan dikenakan pajak sebesar 30% ya. Jadi cukup besar. Jadi saya sarankan jika kalian sudah memiliki NPWP ya, sudah memiliki kartu identitas pajak kalian, jadi kalian bisa mendaftarkan diri jika belum mempunyainya ya. Bisa secara online, bisa langsung ke kantor pajak. Jadi setelah nomor NPWP tadi selesai kita isi, lalu kita bisa mencentang ini ya, alamat tinggal permanen kita. Bisa kita centang. Kemudian negara bisa kita isi Indonesia jika kalian berkewarganegaraan Indonesia. Lalu pada alamat, ini alamat baris alamat 1 dan baris alamat 2 ini sama-sama alamat kita ya. Jadi pada baris alamat 1 itu bisa kita isi dengan nama jalan alamat kita, dan di baris alamat 2 itu bisa kita isi dengan gang rumah kita jika rumah kita terletak di gang, dan bisa juga kita isi dengan kelurahan dan kecamatan. Jadi itu bisa kita isi di baris alamat 2 ya, gang rumah
kecamatan, dan kelurahan. Untuk kota nanti bisa kalian isi dengan kota asal kalian. Jadi kalian harus mengisinya sesuai dengan identitas KTP kalian ya. Kemudian kalian bisa mengisi provinsi tempat kalian berada, tempat kalian tinggal. Saya tinggal di Provinsi Sumatera Utara. Baru apakah alamat surat sama dengan alamat tempat tinggal tetap? Jadi jika iya, kalian bisa mencentangnya ya. Tapi saya mengalamatkan untuk surat menyurat tidak di alamat saya yang sesuai dengan KTP, makanya tidak saya centang. Jadi untuk alamat surat menyurat saya berbeda ya dengan alamat saya yang ada di KTP. Tapi jika kalian alamat surat menyurat dengan alamat tempat tinggal kalian itu sama, kalian bisa mencentangnya lalu menekan berikutnya ya. Jadi seperti inilah pengisiannya ya. Setelah RT, RW, baru dilanjutkan dengan koma, lalu kelurahan, baru koma lagi, kemudian kecamatan, seperti itu. Dan kota bisa kalian isi dengan kota asal kalian. Setelah kalian mengisinya, kalian bisa mengeceknya kembali ya, dari atas ke bawah, jangan sampai ada yang salah. Lalu kalian bisa menekan berikutnya. Apakah Anda mengklaim tarif pemotongan atau pemungutan pajak yang lebih rendah berdasarkan perjanjian pajak? Jadi kalian bisa menjawab iya ya. Lalu kalian centang yang di bawahnya. Lalu kalian bisa memilih negara asal kalian. Lalu akan muncul lagi kotak yang di bawahnya ya. Layanan AdSense bisa kalian centang, lalu bisa kalian isi untuk pasalnya, dan kalian isi juga untuk tarif pemotongannya 0% ya. Lalu kalian centang, lalu kemudian kalian centang untuk film dan TV, lalu kalian isi pasalnya, lalu 10% untuk pemotongannya. Lalu kalian centang yang di bawahnya, dan kalian centang lagi yang terakhir, hak cipta lainnya. Lalu untuk pasalnya bisa kalian pilih, lalu 10% juga untuk pemotongannya. Jika kalian tidak memiliki NPWP, maka pemotongannya akan dikenakan sebesar 30% ya. Oke, setelah semuanya kalian isi, kalian bisa mengeceknya kembali. Jadi kalian cek secara seksama ya, jangan sampai ada yang salah dalam penulisan atau salah dalam pemilihannya ya. Oke, setelah ini terisi semua, kalian bisa memilih berikutnya atau menekan berikutnya ya. Maka kalian akan ditampilkan dengan halaman yang seperti ini. Jadi kalian bisa mencentangnya langsung yang ini ya. Kemudian tekan berikutnya. Oke, untuk nama lengkap resmi kalian bisa mengisi dengan nama kalian ya. Nama yang sesuai dengan KTP. Apakah Anda orang yang tercantum di bagian tanda tangan?
kalian bisa menjawab yang di atas ya. Kalian bisa memilih yang di atas. Ya, saya adalah orang yang tercantum di bagian tanda tangan dan saya mengisi formulir ini atas nama saya sendiri. Jika kalian mengisi formulir ini yang mengisinya Anda sendiri, maka kalian harus memilih yang di atas ya. Tapi jika yang mengisinya orang lain atau ahli waris atau yang diwakilkan, maka kalian bisa memilih yang di bawah tadi. Aktivitas dan layanan yang dijalankan di Amerika Serikat. Pernahkah individu atau entitas yang disebutkan di bagian identitas pajak melakukan aktivitas dan layanan apapun untuk Google? Kalian bisa menjawabnya dengan memilih tidak ya. Lalu kalian centang yang di bawahnya. Jadi kalian ikuti jalurnya seperti yang saya buat ini ya. Jadi pernyataan tertulis perubahan status ini kalian baca dan kalian pelajari baik-baik ya. Apakah Anda memberikan info pajak untuk profil pembayaran baru atau yang sudah ada yang belum menerima pembayaran, atau profil pembayaran yang sudah ada yang sebelumnya menerima pembayaran? Jadi kalian bisa menjawab yang di atas atau memilih yang di atas apabila kalian sama sekali belum pernah gajian atau belum pernah mendapatkan uang ya dari AdSense ya. Jadi kalian bisa pilih yang di atas. Tapi kalau kalian sebelumnya sudah pernah mendapatkan uang atau mencairkan dana kalian melalui Google AdSense, kalian bisa memilih yang di bawah ya. Jadi saya pilih aja yang di atas karena memang sama sekali saya belum pernah menerima pencairan dari Google AdSense. Lalu kalian bisa menekan berikutnya. Maka nanti tampilannya akan seperti ini. Dan nanti pun akan akan masuk juga ke email kalian ya. Tentunya email pengguna akun AdSense ini nanti akan masuk ke situ. Jadi seperti inilah cara pengisiannya. Semoga kalian bisa mengikuti tahapan-tahapannya dengan benar ya, jangan sampai salah. Walaupun seandainya ada kesalahan pun kalian bisa mengulangnya. Jadi kalian bisa mengirim formulir baru apabila kalian melakukan kesalahan. Jadi apabila kalian menekan kirim formulir baru itu, maka kalian akan diminta untuk mengisi formulir yang baru dan formulir yang lama akan dihapus atau dianggap batal. Jadi seperti itu ya. Jadi saya harapkan jangan sampai ada kesalahan dalam pengisian formulir ini ya. Jadi kalian tidak perlu kerja dua kali, karena kan buang-buang waktu jika kalian harus mengulangnya dan mengulangnya lagi. Jadi mungkin itu aja informasi yang ingin saya berikan. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa di like, di share juga ke teman-teman yang lain, dan di subscribe. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.